Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada, bahkan yang menyaksikan ibadah online Gereja Elim. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menyembah, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari naikkan ucap syukur kita untuk kita menyembah Tuhan. Naikkan seruan kita, apa yang kita mau seruan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Persoalan kita, tantangan kita, hadap apapun yang kita hadapi, biarlah kita akan serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau menyembah pagi hari ini. Melalui hari ini. Kita angkat pujian, harapanku hanya dalam-Mu Tuhan. Satu tujuan kita datang menyembah Tuhan adalah menyembah Tuhan. Tuhan, harapan kita, apapun harapan kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Katakan ku percaya. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Katakan harapanku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Ku percaya tiada yang mustahil pada pagi hari ini. Ku percaya tiada yang bila ada Engkau Tuhan, bila ada Yesus. Percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Katakan harapanku. Harapanku dalam tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku hanya kepada-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh memiliki harapan yang luar biasa Tuhan. Tujuan kami hanya datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, untuk Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan kami pada pagi hari ini. Apapun yang kami
Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Glory haleluya. Yesus, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saudara sedang jemaat Tuhan dimanapun kita berada, apa tujuan hidup kita ketika datang kepada Tuhan pada pagi hari? Pastikan dalam diri saudara bahwa tujuan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Pastikan dalam hidup saudara apapun persoalan, kita percaya masih ada Yesus yang mampu membereskan segala sesuatu yang kita hadapi. Mungkin saat ini kita yang sedang mengalami penyakit bahkan lain-lain, percayalah masih ada pengharapan di dalam Yesus yang mampu memberikan kesembuhan pada pagi hari. Jika saudara masih mengalami keretakan dalam rumah tangga, percayalah Tuhan mampu mengubah semuanya menjadi baik. Haleluya. Kita memiliki Allah yang luar biasa, yang mampu merubah yang tidak mungkin dan akan menjadi mungkin. Untuk itu mari kita berserah diri kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kami yakin dan percaya apapun persoalan yang kami hadapi, tekanan hidup, masalah perekonomian, bahkan lainnya sebagainya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan membereskan semuanya. Kami datang berharap kepada-Mu, menyerahkan persoalan kami. Terima kasih Tuhan, karena di dalam nama-Mu masih ada pengharapan yang telah sediakan buat Tuhan. Kami yakin mujizat Tuhan akan nyata di tempat ini. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, nyatakan iman saudara pada pagi hari ini. Angkat jembahan-Mu pada pagi, katakan harapan-Ku dalam Yesus. Haleluya. Katakan, ku percaya tiada yang mustahil. Ku percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, bila ada Yesus, percaya kasih-Mu yang sempurna di dalam harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Angkat suara mengatakan harapanku, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku, dan imanku tetap teguh, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Terima kasih.
Agus akan membuka doa pada pagi hari ini. Iman kami tidak pernah goyah pagi hari ini, karena kami tahu sumber pengharapan kami hanya ada dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan Allah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya di dalam kebenaran. Itulah yang membuat kami jemaat Tuhan pagi hari ini. Kami tidak sedikit pun goyah di dalam Tuhan, mengikut Tuhan. Tantangan, kesulitan yang kami alami. Tetapi kami tetap percaya pengharapan itu pasti ada, hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami pertaruhkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Sidang jemaat-Mu juga yang ikut bagian di dalam ibadah ini juga Tuhan memberkati. Walaupun mereka dari rumah masing-masing, biarlah mereka juga menikmati sukacita surgawi lewat ibadah pagi hari ini. Dan setiap cara-cara iblis Bapa yang mensabotase jalannya ibadah kami pagi hari ini, kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya itu boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang memberkati ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom semuanya yang berada di rumah masing-masing, bahkan yang di kos masing-masing. Pada pagi hari ini kita percaya ada harapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk itu mari kita bersukacita memuliakan nama Tuhan. Saya yakin kita mau bersukacita. Kalau yang berkelompok salam kiri kanan kita katakan kita harus bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan syukur kita, sukacita surga biarlah nyata dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita terima sukacita surga yang Tuhan berikan buat kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersukacita, terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Semuanya serentak. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga
surga nyata menungguku. Haleluya. Pada pagi hari ini kita harus memiliki sukacita yang datang dari Tuhan, yang tak pernah memandang mau kita ada uang tidak ada pun kita tetap bersukacita karena kita tahu tujuan kita bersukacita untuk siapa. Untuk itu mari kita mau bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui kehadiran kita di mana saja kita berada kita tetap bersukacita buat Tuhan. Itu saja. Baik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum itu mari kita siapkan Alkitab kita yang akan kita siap untuk membaca firman dan merenungi dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih buat kasih setia Tuhan pada hidup kami hingga saat ini. Tuhan telah memelihara kami sepanjang 6 hari lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh kembali beribadah secara online. Kami yakin dan percaya tidak mengurangi semangat kami. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah melalui pemberitaan firman berikan kami kepekaan untuk kami boleh siap mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hambanya. Tuhan, urapan kuasa boleh bekerja melawat hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami boleh dengar, kami boleh diberkati. Dan bukan cuma hanya kami mau sekedar mendengar, tapi kami juga mau siap melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat kami siap menjadi pendengar yang baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita tadi mendengarkan puji-pujian, penyembahan, temanya tentang pengharapan. Tadi pujian penyembahan kita, orang yang punya pengharapan itu imannya tidak sedikit pun goyah. Nah, pagi hari ini juga saya menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang tekun di dalam pengharapan. Yang saya ambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12, satu ayat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya juga memastikan bersama dengan saya dari tempat ini, kita bersama-sama buka Alkitab kita dan kita baca dalam kitab Roma pasal 12, ayat yang ke-12, saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya rasa bahwa kita sebagai umat Tuhan memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tidak ada istilah kata mudah-mudahan, insya Allah. Tidak ada istilah itu di dalam Tuhan. Yang pasti-pasti saja. Sumber pengharapan kita hanyalah Yesus, sesuai dengan pujian tadi. Tidak sedikit pun imanku goyah mengikut Tuhan. Karena saya punya pengharapan yang pasti, yaitu Yesus. Nah, sesuai dengan pembacaan kita pagi hari ini, tekun dalam pengharapan, kita akan melihat beberapa ciri-ciri orang percaya yang tekun di dalam pengharapannya di dalam Tuhan. Di dalam pembacaan kita Roma pasal 12 ayat yang ke-12, Bapak Ibu boleh melihat. Di situ dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Yang pertama yang saya mau sampaikan pagi hari ini, ciri-ciri orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan akan terlihat dari pertama, yaitu dari segi sukacitanya di dalam Tuhan. Ada ekspresi sukacita orang yang punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan itu selalu memandang sesuatu selalu dengan positive thinking. Orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan selalu memandang sesuatu itu dengan cara yang pasti. Orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan adalah orang yang memandang masa depan dan kehidupannya itu dengan positive thinking. Tetapi sebaliknya orang yang tidak memiliki pengharapan akan kelihatan. Orang punya pengharapan yang pertama dikatakan kelihatan ekspresi sukacitanya dalam kehidupan. Itu ciri yang pertama. Kalau orang yang tidak memiliki sukacita, dia adalah orang yang pesimis dalam hidup. Selalu memandang segala sesuatu di sekelilingnya dengan cara yang pesimis. Seolah-olah hidup ini sudah tidak ada harapan lagi. Seolah-olah masa depan itu tidak ada harapan lagi. Segala sesuatu cita-cita tidak ada lagi harapan lagi. Itu orang yang tidak memiliki pengharapan.
dan tidak tergambar dari kehidupannya ada sukacita. Orang yang tidak memiliki harapan, saudara, adalah orang yang selalu mengeluh dan mengeluh dalam kehidupannya. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Dan hidup ini selalu diwarnai dengan pengeluhan. Itu orang yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi yang saya mau katakan pagi hari ini, bahwa tekun dalam pengharapan yang pertama yang kita harus lakukannya tetap bersukacitalah dalam pengharapan. Mengapa? Karena kita punya pengharapan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya coba membandingkan di dalam Korintus, 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama, dan ayat yang kedua saya coba belajar dari situ. Ya, ayat yang kedua saya coba bacakan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita belajar dari jemaat yang ada di Makedonia pada saat itu. Apa yang terjadi bertolak belakang sekali dengan ukuran sukacita mereka. Dikatakan selagi mereka dicobai dengan berat, selagi mereka mengalami berbagai macam penderitaan, mereka tetap bersukacita. Bahkan sukacita mereka meluap walaupun mereka dalam keadaan miskin. Walaupun mereka dalam keadaan kekurangan, tapi sukacita mereka tetap meluap. Mengapa, saudara? Karena mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Tadi lagu sukacita tadi itu menggambarkan orang Kristen yang bersukacita dalam Tuhan. Terima sukacita dari Tuhan. Tadi pemimpin pujian sudah mengawali kita bahwa sukacita itu tidak diukur dengan materi, tidak diukur dengan uang, tidak diukur ketika doa kita dijawab baru kita bersukacita dalam Tuhan. Tidak, saudara. Ada dasar. Jemaat Makedonia pada saat itu juga mempunyai sebuah dasar. Selagi dicobai dengan berat, dalam penderitaan, sukacita mereka meluap. Wah, bayangkan, bertolak belakang. Seharusnya kalau kita mau bersukacita, kalau kita mau happy, ya harus ada uang. Ketika kita mau bersukacita, ketika kita mengalami kelimpahan, seharusnya ketika kita bersukacita, ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Tetapi jemaat di Makedonia pada saat itu sangat bertolak belakang sekali dengan sukacita mereka. Walaupun mereka dicobai dengan berat, sukacita mereka meluap. Walaupun mereka dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Walaupun mereka sangat miskin, firman Tuhan katakan, mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena mereka memiliki landasan pengharapan mereka, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka saya katakan orang yang tidak punya pengharapan yang pasti kelihatan. Coba lihat saja, orang itu kalau jarang senyum itu orang yang karena punya pergumulan yang berat. Orang yang tidak punya pengharapan apalagi dalam tekanan, situasi, kondisi. Ketika orang lain berbicara dari jauh dia menganggap bahwa dirinya itu yang dibicarakan. Selalu pesimis. Orang yang pesimis itulah orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang pesimis itulah orang yang tidak memiliki Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi saya percaya kita jemaat GSJ Elim pagi hari ini, bahwa kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Oleh karena itu nyatakanlah di dalam kehidupanmu ada sukacita yang mengalir. Kita tidak mau kalah dengan jemaat yang ada di Makedonia pada saat itu. Dalam pelbagai macam penderitaan, kesukaran, tantangan, kemiskinan, tekanan. Tetapi firman Tuhan katakan di situ, sukacita mereka tetap meluap di dalam Tuhan. Hari ini juga saya percaya, dimanapun kita berada, dalam suka dukaku firman Tuhan katakan, ku tetap tersenyum, diolok, dihina, ku kan tetap tersenyum. Itu gambaran ekspresi orang yang punya pengharapan hidup. Ketika dalam tekanan pun, memang ujian sukacita itu bukan pada saat diberkati. Tapi ujian sukacita itu apa itu masih ada dalam kehidupan kita ketika ada dalam penderitaan. Kalau orang selalu bersukacita, wah ketika diberkati itu sudah biasa. Jemaat yang ada di Makedonia pada saat itu bertolak belakang. Haleluya, mereka terus mengucapkan itu dalam penderitaan. Mereka terus bersukacita ketika dalam tekanan. Kita baru dikasih sedikit ujian oleh Tuhan. Kita mulai mengkambing hitamkan si A, si B, si C.
Kita mulai mengkambing hitamkan Tuhan, ini gara-gara Tuhan ini. Saya sudah rajin baca Alkitab, saya sudah rajin gereja, saya sudah rajin memberi, kok masih ada saja masalah. Oh, itu salah Bapak Ibu. Bukan itu takaran sukacita kita. Jangan sampai ketika kita mengalami sesuatu sukacita kita meluap. Nah, kita mulai, pendeta belum hari di gereja kita menjadi orang nomor 1 yang hadir. Tapi ketika ada masalah, pendeta sudah selesai berkhotbah, baru kita datang ke gereja. Itu kelihatan itu. Orang yang datang ke gereja ada maunya kelihatan. Kelihatan. Tapi orang yang dalam tekanan apapun, situasi apapun, kondisi apapun, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan, itu kelihatan. Karena sukacita itu menjadi gaya tersendiri bagi dia. Kenapa? Karena dia mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Maka saya katakan kalau kita belajar firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan banyak sekali kaya dengan hikmat. Orang kalau nggak baca firman Tuhan nggak akan tahu, nggak punya kekuatan. Tapi kalau orang yang baca firman Tuhan, terus giat baca firman Tuhan, belajar terus firman Tuhan, dia akan menemukan kekuatan-kekuatan yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau katakan buat kita sidang jemaat GSJ Elim, masih adakah sukacita itu dalam kehidupan kita? Mari dalam situasi kondisi apapun kita mau belajar dari jemaat yang ada di Makedonia. Kalau ada pergumulanmu hari ini, kalau ada tantanganmu hari ini, kalau ada tekananmu hari ini, ada himpitan ekonomi hari ini, jangan biarkan sukacita itu pudar dalam kehidupanmu. Tapi sebaliknya, engkau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu sumber pengharapan buat kita. Sehingga dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam segala hal. Bersukacita dalam Tuhan. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ekspresikan hidupmu, warnai kehidupanmu dengan sukacita. Warnai kehidupanmu dengan sukacita. Beda. Orang itu kalau ketemu orang berbeda, ada puji-pujian terus di dalam mulutnya, di dalam hatinya. Entah itu dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya, dalam kondisi apapun beda. Dia terus memuji Tuhan, dia terus menyembah Tuhan, dia terus mengagungkan nama Tuhan. Karena berbeda, dia punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Selain kita bersukacita dalam pengharapan, ciri-ciri orang yang tekun dalam pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan sabar dalam kesesakan. Sabar di dalam kesesakan. Firman Tuhan katakan ya kita harus belajar juga menjadi anak Tuhan. Ini juga dari buah roh. Kalau orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus kelihatan kesabarannya. Tapi orang yang belum mengalami hidup baru di dalam Tuhan kelihatan bahwa dia tidak sabar. Hari-hari hidup kita ini kan aktivitas kita di atas kendaraan. Ya. Kadangkala ketika lampu merah, apalagi kalau terik matahari, panasnya begitu ya. Kadangkala kita mengalami ujian. Kita sudah parkir, ikuti aturan lalu lintas, tiba-tiba ada yang dari belakang nyerobot slek. Gitu. Kadang kalau orang gak sabar hati-hati. Saya sering melihat di lampu merah itu banyak kecelakaan karena tidak sabar. Belum lampu hijau, sudah diterobos. Sudah tahu merah itu bahaya. Begitu. Kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita tekun dalam pengharapan, yang kedua itu harus sabar, saudara, dalam kesesakan. Memang menantikan sesuatu yang tidak pasti butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kalau kita juga belajar dari kisah seorang yang perempuan yang sakit pendarahan berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun itu bukan waktu penantian yang singkat. 12 tahun itu bukan waktu yang pendek Bapak Ibu. 12 tahun adalah waktu yang cukup panjang. 12 tahun itu bagaimana ia mengalami sesuatu penderitaan yang luar biasa. Dia dikucilkan, seringkali saya katakan, dia diremehkan, disepelekan. Belum lagi ia menahan sakit 12 tahun.
Tapi pada suatu hari, saudara, dikatakan dalam hatinya, perempuan berkata, asal saja ku jama ujung jumbai Tuhan, pasti aku sembuh. Tetapi pada suatu hari ketika dia mendengar kabar berita bahwa Yesus akan lewat di daerah itu di mana ia ada, saudara, dia segera datang ke sana dan menghampiri Tuhan. Dan memang dia memegang ujung jumbai Tuhan, dan saat itu ia mengalami sebuah mujizat kesembuhan. Memang 12 tahun itu masa penantian yang cukup lama. Itu butuh pengorbanan. Kesabaran itu butuh pengorbanan. Kita juga sebagai anak Tuhan belajar untuk sabar dalam kesesakan. Jangan sampai ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang mulai mendemo Tuhan. Mulai mengkudeta Tuhan. Seringkali saya katakan, awas loh Tuhan, ini sudah hitungan yang ketiga ini. Pertama ya boleh saya sabar Tuhan. Kedua boleh, tapi yang ketiga tidak Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk menantikan mujizat Tuhan? Seorang janda yang sakit pendarahan 12 tahun. Dialah seorang yang benar-benar tekun dalam kesesakan, dalam kesakitan, dalam penderitaan, dalam kesesakan. Dia belajar untuk sabar, menantikan sesuatu daripada Tuhan. Dan ketika tiba saatnya Bapak Ibu, buah dari kesabaran dia dalam penderitaan, dia mengalami mujizat Tuhan. Kadangkala orang tidak mengalami mujizat Tuhan karena dia tidak bersabar. Sesuatu maunya instan. Maunya doa saat ini juga dijawab oleh Tuhan. Tidak. Dalam kesabaran butuh pengorbanan. Disitulah ujian sejauh mana kita benar-benar mau berharap kepada Tuhan. Anak-anak muda belajar untuk sabar. Jangan ketika suatu saat mengutarakan isi hatimu kepada seseorang dan dia belum memberikan jawaban yang pasti, mungkin dia berkata, ya sabar dulu ya, 1-2 hari pasti akan menerima jawaban. Apa itu jawabannya? Ya, diterima atau ditolak. Kadangkala rasa gelisah mulai ada dalam dada. Tidur nggak tidur, makan nggak makan ya. Nah, kapan? Apa besok ketika saya mulai terima jawaban? Apa jawabannya itu membuat saya sukacita apa tidak? Ya kalau bilang diterima, ya puji Tuhan. Kalau ditolak, tapi dari sini juga kita belajar untuk bersabar. Sabar butuh pengorbanan. Buah dari pengorbanan dari kesabaran kita, mujizat itu akan terjadi. Orang yang sabar itu adalah orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan ketika kita mengalami sesuatu, Bapak Ibu, kita mulai jauh dari Tuhan. Nah, jangan karena kita baru mengalami sesuatu ujian sedikit dari Tuhan, kita mulai menghindar dari Tuhan. Nah, jangan baru kita sedikit diizinkan sesuatu dari Tuhan, kita mulai mengkambing hitamkan seseorang. Saya sering kali katakan ini. Nah, jangan gara-gara si A ini saya tidak sabar gitu ya. Gara-gara si B ini mujizat tidak terjadi. Tidak. Belajar dari seorang janda 12 tahun dalam penderitaan, dalam kesesakan. Dia belajar bersabar. Sabar itu butuh pengorbanan. Buah dari pengorbanan dia mengalami mujizat Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini ketika engkau sedang bergumul dengan luar biasa, ketika engkau sedang bergumul dengan persoalan, entah itu persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam ekonomi, persoalan apapun, mungkin kita sudah lama digumuli, mungkin kita sudah lama doakan, mungkin kita sudah lama berseru kepada Tuhan. Teruslah bersabar. Karena saya percaya buah dari kesabaran kita akan mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, tekun dalam pengharapan selain kita bersuka cita dalam pengharapan. Tekun dalam pengharapan selain kita sabar dalam kesesakan. Yang ketiga dikatakan bertekun di dalam doa. Wah, ini luar biasa. Hari ini mari kita tingkatkan roh doa kita kepada Tuhan. Kita terus meningkatkan roh doa kita kepada Tuhan.
Orang yang ciri-ciri orang yang tekun dalam pengharapan Allah tetap tekun di dalam doa. Kapan kita berdoa? Selalu kita berdoa. Kapan kita berdoa? Bukan pada saat ada maunya dengan Tuhan baru kita berdoa. Kapan kita berdoa? Sampai nyawa ini tidak ada lagi di dalam raga. Atau dengan kata lain, sampai kita menutup mata baru kita berhenti berdoa. Ketika kita menutup mata pun kita dalam posisi berdoa. Saya tidak pernah lihat orang Kristen ketika dipanggil Tuhan tangannya itu ada di samping. Selalu tangannya ada di dada dalam posisi berdoa. Walaupun dalam hidupnya dia tidak pernah berdoa, bisa jadi, gitu ya. Supaya Tuhan juga bisa melihat, wah ini orang Kristen gitu. Ketika selama hidup walaupun tidak pernah dipakai dasi. Lihat Pak Pendeta pakai dasi, mulai berkata, wah Pak Pendeta dipakai dasi. Pakai sepatu. Ketika giliran dia dipanggil Tuhan, wah belikan jas yang baru, belikan dasi yang baru, belikan juga apa? Sepatu yang baru. Walaupun dalam hidupnya jarang berdoa, tetapi ketika tutup mata ya puji Tuhan, tangan itu tetap ada di dada dalam posisi berdoa. Tetapi yang saya mau katakan pagi hari ini, ciri-ciri orang yang tekun dalam pengharapan adalah orang yang tetap bertekun di dalam doa. Kita terus berdoa. Kapan kita berdoa? Selalu berdoa. Jangan kita berdoa pada saat kita butuh Tuhan. Jangan pada saat kita berseru kepada Tuhan, pada saat kita mengalami masalah. Dalam keadaan diberkati pun kita berdoa, dalam keadaan kita mengalami masalah pun kita berdoa. Itulah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 jelas. Minta, cari, ketok, semua jelas. Tetapi juga kita sebagai anak Tuhan pagi hari ini, mari kita ekspresikan bahwa Yesus adalah pengharapan kita di dalam kehidupan ini. Hiasi hidupmu dengan doa. Tetap tekun di dalam doa. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah dalam berdoa. Kita mengambil bagian di dalam doa. Di mana saja. Maka saya katakan sebenarnya harus ada doa berantai. Jemaat juga harus doakan para hamba-hamba Tuhan supaya hamba Tuhan juga dipakai Tuhan. Saya mau himbau jemaat Tuhan pagi hari ini. Paulus saja merindukan jemaat itu terus mendukung dia di dalam doa. Nah, jemaat Tuhan GSJ Elim khususnya pagi hari ini, ketika di rumah masing-masing walaupun tidak ikut doa pengerja pada setiap hari Selasa, harus ada waktu juga untuk berdoa buat setiap pengerja-pengerja, hamba-hamba Tuhan. Khususnya pelayan yang ada di GSJ Elim supaya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita ini orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan-bosannya untuk kita berdoa kepada Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan buat kita. Orang yang tekun dalam pengharapan adalah orang yang pertama bersukacita dalam pengharapan. Orang yang tekun dalam pengharapan adalah sabar dalam kesesakan. Orang yang tekun dalam pengharapan adalah orang yang tetap bertekun di dalam doa. 3 hal ini menjadi ciri kehidupan kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, 3 hal ini biarlah ini menjadi ciri khas kehidupanmu. Warnai kehidupanmu dengan sukacita. Di mana saja berada, kita belajar dari jemaat yang ada di Makedonia. Dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kemiskinan, dalam kemelaratan, mereka tetap bersukacita. Karena ada dasarnya, yaitu Tuhan menjadi sumber pengharapan mereka. Yang kedua Bapak Ibu, tetaplah sabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga, tetaplah bertekun di dalam doa. 3 hal ini, biarlah ini memberkati kita pagi hari ini. Ketika kita tetap di dalam Tuhan, yakin dan percaya Tuhan itu sumber pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kalau ada jemaat yang selama ini mulai pesimis tentang kehidupan, pesimis tentang masa depan, pesimis tentang apa yang dia makan, minum, dan dipakai. Mulai khawatir, mulai cemas, mulai ragu tentang kehidupan ini. Bahkan ragu di dalam mengikut dan mengiring Engkau Tuhan. Jamah mereka pagi hari ini.
Ajari mereka ya Tuhan, karena Kristus Yesus Tuhan adalah sumber pengharapan mereka. Allah yang selalu menepati janjinya. Manusia boleh mengingkar janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkar janjinya atas setiap sidang jemaatmu pagi hari ini. Biarlah mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan, dalam kondisi apapun. Dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam kemiskinan sekalipun, dalam kesukaran sekalipun. Biarlah mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan. Karena mereka punya pengharapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ajari jemaatmu juga untuk belajar bersabar dalam kesesakan. Sehingga mereka tidak memaksakan kehendak mereka, kemauan mereka, kedagingan mereka ketika mereka mengalami kondisi, situasi yang tidak berpihak dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tetap bersabar, menantikan saatnya, menantikan masa, waktunya Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Karena buah dari kesabaran itu akan terjadi mujizat dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan ajari setiap sidang jemaatmu pagi hari ini, supaya tetap tekun di dalam doa. Biarlah kami terus berdoa sampai kami meninggalkan dunia ini. Tuhan boleh mendapatkan kami dalam kondisi tetap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman Tuhan. Materaikan dalam hati kami semua. Baik jemaatmu yang mendengarkan, hamba yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati pagi hari ini. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh pemberitaan firman pada pagi hari ini. Mari kita terus semangat, terus berdoa, bersukacita, dan sampai kapanpun kita akan tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena kita percaya di Tuhan kita memberikan kepastian yang luar biasa yang harus kita miliki pada hari ini. Baik, sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan setiap rupiah kita untuk pelayan di tempat ini. Mari kita akan belajar memberi yang terbaik. Sebelum kita akan memberi juga, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan untuk semakin hari semakin berharap kepadamu Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, kami akan semakin setia mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini juga kami akan memberikan setiap rupiah-rupiah yang ada dalam kehidupan kami pada saat hari ini. Tuhan, berkati kami setiap tangan-tangan yang memberi, yang belum sempat memberi juga Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga waktu-waktu yang akan datang kami boleh memberi yang terbaik untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, berkati setiap rupiah yang ada biarlah akan dipakai untuk lebaran pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, berkat anak cucu, begitu besar kasih Allah pada kehidupan kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Rendahkan dan meninggikan surga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan mengakhiri ibadah online kita. Kita angkat pujian, bagi Dialah segala pujian.
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Bapak Gembala akan menutup ibadah online kita pada pagi hari ini. Benar Tuhan, bagimulah segala pujian dan hormat. Hanya Engkau saja yang layak menerima semua pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam serangkaian ibadah online kami Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga kini akan berakhir Tuhan. Namun sebelum kami mengakhirinya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang sementara berada di tempat tinggal mereka masing-masing. Engkau ada bagi mereka Tuhan, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini Tuhan. Kami bersyukur telah diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus tetap teguh di dalam pengharapan kami Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, apapun persoalan hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan, Allah kami hidup. Allah kami luar biasa, mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan semua persoalan hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Yang sementara sakit Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan mereka. Yang sementara berada di dalam suatu pergumulan yang berat, mungkin di dalam mengambil sebuah keputusan Bapak. Mereka berada di tengah persimpangan, suatu dilema. Mereka harus memilih yang kiri atau kanan. Tuhan ada bagi mereka, dan biar pilihan yang mereka ambil yang terbaik, yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Persoalan-persoalan dalam rumah tangga Bapak, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, Tuhan Engkau ada, dan pulihkan setiap hubungan-hubungan yang sementara mengalami masalah Bapak. Hamba berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan Tuhan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan, walaupun sekarang ini harus belajarnya bersifat daring Tuhan, online Tuhan. Mereka harus mengikuti dari rumah mereka masing-masing, tempat tinggal mereka masing-masing. Kiranya Tuhan akan mampu beri hikmat kepada mereka, sehingga mereka mampu mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka Bapa. Dan mereka yang kesulitan pakai data ataupun handphone Tuhan yang kurang mendukung, juga Engkau buka jalan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang sementara bergumul untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang lebih baik Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka Bapak. Setiap perusahaan yang mungkin mereka datangi, Tuhan jamah setiap majikan yang menerima mereka, dan mereka biar dapat diterima dan bekerja di perusahaan tersebut, sehingga mereka bisa menopang kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kebutuhan mereka hari-hari bisa tercukupi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan, bahwa beberapa hari yang lalu Tuhan telah menolong Tuhan keluarga Pak Aprianus Kelin, sehingga proses persalinan anak mereka walaupun melalui jalan operasi sudah berjalan dengan baik Tuhan, dan kini mereka telah pulang. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan Tuhan dalam keluarga ini Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Oktober ini. Baik dari awal Tuhan sampai akhir bulan ini Tuhan yang mengalami ulang tahun. Kiranya umur panjang daripada Engkau saja karuniakan kepada mereka. Berkat dan sejahtera yang daripada Engkau juga karuniakan kepada mereka Bapa. Biar mereka senantiasa mengalami pertolongan Tuhan di dalam hari-hari hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, juga menyerahkan Tuhan pemerintahan kami Tuhan, mulai dari pusat sampai tingkat daerah Bapa, yang sementara ini terus berjuang Tuhan untuk menghadapi COVID-19 ini Bapa. Engkau beri hikmat, kemampuan kepada setiap pemerintahan yang ada Bapa, sehingga angka penyebaran COVID ini bisa dikurangi, bahkan angka kesembuhan yang meningkat Tuhan, sehingga semua
orang yang terpapar Tuhan akan sembuh, dan daerah-daerah yang mungkin selama ini zona merah kembali ke zona oranye, kuning, dan akhirnya hijau, sehingga semua kegiatan akan berjalan dengan baik Bapak. Dan khususnya di kota kami, Kota Mataram, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biar ada kesadaran dari masyarakat juga Bapak, sehingga bisa mendukung program pemerintah, bisa mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, sehingga zona kuning menjadi zona hijau, dan kami kembali beraktivitas dengan normal, dan terutama ibadah kami secara berjemaat akan mulai kembali berjalan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan rutinitas kami, aktivitas kami sepanjang minggu ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan menyertai dan memberkati. Ataupun setelah ibadah ini Tuhan ada yang melanjutkan aktivitas mereka. Penyertaan Allah berlaku buat mereka Bapak. Sehingga Tuhan di dalam mereka menjalankannya Tuhan, ada rasa takut Engkau menyertai mereka, dan berkat Tuhan pun hamba percaya akan mengalir mengikuti mereka semua Bapak. Kegiatan-kegiatan kerohanian kami, baik hari Selasa, doa bersama Tuhan, pengerjaan, dan setiap jemaat yang berbeban, yang mempunyai persoalan, kiranya Engkau tolong sehingga kami bisa berkumpul dan bersyafaat bersama-sama di tempat ini Bapak. Dan kegiatan-kegiatan lain, kunjungan dan ibadah online pada hari Minggu lagi Bapak, Engkau tolong dan berikan kegairahan kepada kami semua, biar kami semua bisa terlibat, mengambil bagian di dalam semua kegiatan kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh umat-Mu saat ini sekali lagi Bapa. Kiranya Engkau ada dan hadir bagi mereka di dalam setiap permasalahan hidup mereka Bapa. Biarlah Tuhan, mereka Tuhan ketika suatu saat akan bersaksi bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa, karena mereka sudah mendapatkan jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian yang sementara berada di tempat tinggal masing-masing, mari angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur kita masih dapat mengikuti ibadah secara online. Tapi kita berdoa bersama supaya situasi semakin membaik dan kita bisa kembali diizinkan untuk mengadakan ibadah secara berjemaat di Hall SDK Tunas Daud. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami informasikan bahwa 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, keluarga Pak Aprianus Kelin telah dikaruniai seorang anak lagi, dan kami dari tempat ini mengucapkan selamat atas kehadiran anggota keluarga baru, di keluarga Bapak Aprianus Kelin, dan kita jemaat juga turut berbahagia bersama-sama dengan keluarga ini. Dan juga yang berulang tahun sekali lagi mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 nanti, kami doakan sekaligus kiranya berkat umur panjang, damai sejahtera, dan anugerah dan berkat Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah pengumuman yang kami dapat sampaikan. Hari Selasa kita tetap doa bersama. Yang punya pergumulan beban berat silahkan datang bergabung bersama di tempat ini. Dan jika ada sesuatu yang Bapak Ibu butuhkan secara rohani, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Kami pengerja siap untuk datang melayani Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian ibadah online pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.